masih sepi ya? Iya. Ini jam berapa? Ya ampun. Jam 8 loh ini. Iya, jam 8 kurang. Tapi Masih jam 7. kok jam 7? Itu jamu mati. Oh iya. Ya ampun Kak. Mana ya? Kok nggak kelihatan Kak Tuin? Mana ini? Loh, kok sudah pada rapi? Iya dong. Jam berapa ini? Ini sudah jam 8 kurang. Hah? Jam 8? Siap-siap. Artinya sekolah minggu ya? Iya dong. Iya. Kok belum ganti? Bentar, Kak? saya tak mandi dulu ya. Ya ampun. Tunggu sebentar. Pat. Ayo. Hai, cepat kan? Cepat. Halo adik-adik yang ada di rumah, shalom. Gimana kabarmu hari ini? Loh, kok masih lemes? Masih lemes semua itu? Baru bangun tidur ya? Udah mandi belum itu? Coba deh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita luar biasa karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Oke adik-adik, siap mulai ibadah pagi hari ini? Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan jiwa kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk sekolah minggu ini. Kita akan pujikan, selamat pagi Bapak. Kita berdoa ya. Tangannya disatukan, kita akan menghadap Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita siap berdoa ya. Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, bersama Engkau kami sehat, kami dahsyat, kami luar biasa. Hadirlah di sini Tuhan, hadirlah di tempat ini, sehingga kami menjadi luar biasa bersama-sama. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini, Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan keadaan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik siap memuji Tuhan lagi ya? Yuk kita bergembira, kita akan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya, nanti kita tirukan Kak Indah, Kak Rika. Ya, gerakannya nanti ditirukan Kak Indah sama Kak Rika. Kita akan pujikan, dengar dia panggil nama saya. Mari Kak Abed. Siap adik-adik? Siap ya? Tirukan Kak Indah sama Kak Rika. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya,
jawab ya, ya, ya. Ya benar. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagi ya, dengan panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kau jawab apa? Ku jawab ya, 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 lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, Tuhan Yesus sudah memanggil kamu untuk beribadah di pagi hari ini. Ya, kita mau pujikan lagi. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sudah cinta sama kamu? Tahu nggak adik-adik? Adik-adik cinta nggak? Cinta ya? Yang cinta tepuk tangan dong. Iya, ayo kita mau pujikan I Love You Jesus. Silakannya ya, Kak Indah sama Kak Rika. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi ya, sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Iya, kita semua cinta sama Tuhan Yesus. Kita akan hukum kasih. Apa adik-adik hafalkan hukum kasih? Yuk kita gerakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Oke. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita, telinga kita, dan jiwa kita. Adik-adik tahu enggak? Kalau adik-adik itu walaupun masih kecil, sebetulnya adik-adik Tuhan itu mau memanggil adik-adik. Ingin membuat karya yang besar dengan adik-adik. Yuk kita pujikan mata kecil ini. Kita sikap berdoa ya. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh ya adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.
adik-adik yang ada di rumah, lagu ini Tuhan Yesus ingin membuat kamu luar biasa. Tuhan Yesus ingin memakai kamu walaupun kamu masih kecil, usiamu masih belia, tubuhnya juga masih kecil, tapi Tuhan Yesus itu besar. Dia mau memakai engkau, Dia mau membuat engkau jadi luar biasa. Kita pujikan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Engkau hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di sini Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bu Tarti lihat kamu sukacita selalu loh ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anakku yang terkasih, demikian dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat pagi hari ini. Bu Tarti mau bertanya dulu. Anak-anak, menurut kamu, siapakah Yesus itu? Ada yang mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Ada juga yang mengatakan Dia adalah Allah. Ada yang mengatakan juga Dia manusia. Nah, kalau Allah, kenapa Dia dilahirkan? Dan juga merasakan sakit. Juga mati. Nah, tetapi kalau manusia juga Dia, kenapa Dia bisa bangkit dari antara orang mati? Nah, anak-anakku yang terkasih, ternyata hal ini dikatakan di dalam firman Tuhan.
Kenapa? Bu Tati mau bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, kenapa dia itu? Nah, ternyata Yesus itu manusia yang luar biasa, yang diberi kuasa di surga maupun di bumi. Nah, kenapa Tuhan hadir di dunia? Nah, karena manusia yang pertama yang diberi kuasa di bumi untuk memelihara bumi dengan segala isinya, ternyata jatuh dalam dosa. Yang pada akhirnya Tuhan hadir di dunia yang berwujud di dalam Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkarya di dunia untuk menyelamatkan manusia di dalam dosa. Tuhan Yesus yang mengasihi manusia yang percaya, dia yang menyelamatkan manusia. Nah, tapi pada saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, manusia ditinggalkan. Terus bagaimana anak-anak? Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mempunyai janji bahwa dia akan hadir yang berwujud Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang akan memimpin manusia hidup di dunia menjadi orang yang saling mengasihi, saling menghargai, selalu berbuat yang baik karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Roh Kudus itulah kita senantiasa dibimbing dan disertainya. Jadi Allah yang berkuasa di surga itu disebut Bapa. Tahu ya anak-anak ya? Allah yang berkuasa di bumi itu disebut Yesus atau anak Allah. Nah, juga Yesus yang kita kenal itu yang akan memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini yang akan menyertai kehidupan kita sampai dengan akhir zaman. Nah, anak-anak, dengan demikian Allah yang berkarya dari mulai penciptaan, berkarya di dunia dan sebagai penolong, yaitu Roh Kudus, ada di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, apakah kita akan khawatir di dalam kehidupan kita? Khawatir apa tidak? Ayo, khawatir apa tidak? Pasti kita akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena Allah menyertai di dalam kehidupan kita senantiasa. Nah, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan mengasihi, menyayangi kita, menyertai kita di dalam kuasa Roh Kudus. Anak-anak, saat ini di dalam kondisi pandemi COVID-19, perlukah kita takut? Perlukah kita khawatir? Tidak. Ya, tetapi kita harus tetap waspada. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, senantiasa jaga kesehatan dan tidak boleh lupa untuk selalu berdoa. Dari firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Nah, anak-anak, akhir dari firman ini ada ayat indah untuk kita semuanya. Yang terambil dari Matius 28 ayat 20b. Tolong nanti dihafalkan ya. Demikian firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Bu Tarti berdoa untuk anak-anak. Senantiasa diberkati Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita Adik semua. yang manis, yang ada di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat ya tadi, Tuhan akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahannya dimasukkan ke amplop ya. Masukkan ke amplop, tutup, dikasih tanda sekolah minggu. Nanti bisa dititipkan oleh kakak-kakakmu, guru sekolah minggu yang ada di dekatmu, atau dimasukkan ke gereja. Nah, itu ya. Atau yang luar Jawa, yang jauh, yang nggak bisa memberikan langsung, bisa transfer di sini nih, di sini, di bawah. Tahu ya? Oke. Nah, kita sudah persembahan. Kita akan berdoa. Yuk kita akan berdoa. Tangan kita satukan, mata kita tutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu itu boleh Engkau mantapkan di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara ini boleh terus maju. Kalau saat ini sedang dilanda virus COVID-19, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyertai bangsa dan negara kami. Sehingga kami kuat, kami mampu mengatasi virus ini, sehingga kami boleh selalu sehat untuk dapat melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama papa kami. Engkau berkati dia, sehingga dia bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk kebutuhan kami, dan mampukan dia menjadi orang tua yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk keluhuran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan pengakuan iman rasuli. Siap? Tangan kanan di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan undur diri dari ibadah ini, tapi kita akan pujikan mata kecil ini, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan akan menjadikan kita untuk melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ayo Kak Abed, kita pujikan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, bukti kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. yang tak pernah, Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya